Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan saya Dambaka Tulistiwa Putra, mahasiswa Universitas Sibar Asia. Kali ini saya akan melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali terkait dengan dua poin dalam pertemuan ke-13 dan ke-14 yaitu tentang eh, utang antar perusahaan dan eliminasi dalam konsolidasi. Pengantar yaitu topik kali ini yang akan kita bahas adalah utang antar perusahaan dan eliminasi dalam konsolidasi, yang merupakan bagian penting dalam akuntansi keuangan lanjutan. Tujuannya yaitu dari pembahasan ini untuk memahami bagaimana transaksi keuangan antar entitas dalam suatu grup perusahaan harus diperlakukan agar laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan yang realistis dan tidak terdistorsi. Selanjutnya, tujuan dan manfaatnya. Tujuan yang pertama yaitu mempelajari atau memahami bagaimana jurnal eliminasi dan bagaimana transaksi utang antar perusahaan dihapus dalam proses konsolidasi. Dalam praktik bisnis, pengendalian perusahaan induk terhadap anak memungkinkan pengaturan transfer dana internal yang lebih efisien. Namun, secara akuntansi, semua bentuk utang atau piutang antara entitas dalam satu grup harus dieliminasi agar laporan tidak melebih-lebihkan jumlah aset atau kewajiban yang sebenarnya. Selanjutnya, jenis dan contoh utang antar perusahaan, terutama utang langsung. Utang langsung itu yaitu transaksi antar entitas terafiliasi secara langsung. Misalnya, ketika perusahaan anak menerbitkan obligasi ke pasar, lalu obligasi tersebut dibeli oleh perusahaan induk. Nah, ini adalah satu contohnya. Yang kedua ada utang tidak langsung. Transaksi yang melibatkan pihak ketiga, kemudian dibeli lagi oleh entitas lain di dalam suatu grup. Contohnya misalnya, PTA menjual barang secara kredit ke PTB atau anak perusahaan. PTA juga memberikan kembali pinjaman tunai kepada PTB. Jika kalau kita contoh tidak langsung itu yaitu PT anak menerbitkan obligasi ke pasar, lalu PT induk membeli obligasi tersebut dari investor eksternal. Jadi tidak langsung kepada PT anak untuk pembeliannya. Selanjutnya itu konsep eliminasi dalam konsolidasi. Tujuan utama itu dari laporan konsolidasi adalah untuk menyajikan posisi keuangan grup perusahaan seolah-olah sebagai satu entitas. Oleh karena itu, semua transaksi antar perusahaan, baik itu pokok, utang, piutang bunga maupun efek diskonto atau premi, wajib dieliminasi. Jika tidak, informasi dalam laporan keuangan bisa menyesatkan pengguna. Penjualan obligasi ke afiliasi, yaitu investasi dan utang antar entitas yang tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi, pendapatan, dan beban bunga harus dieliminasi. Selanjutnya, transfer pada nilai pari, yaitu eliminasi obligasi pada nilai yang sudah tercatat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi laba konsolidasi karena pendapatan dan bebannya seimbang. Selanjutnya ada macam-macam lagi yaitu transfer dengan diskonto, yaitu obligasi yang dijual lebih rendah dari nilai nominal yang telah dipasarkan. Amortisasi atau penyusutan diskonto itu ya menambah pendapatan bunga investor dan beban bunga lebih tinggi daripada debitur. Selanjutnya, transfer dengan premi. Obligasi dijual di atas nilai nominal. Amortisasi atau penyusutan premi mengurangi pendapatan bunga dan beban bunga lebih rendah dari bunga tunai. Contoh-contoh jurnal eliminasi diskonto sebagai berikut yaitu debit utang obligasi, beban bunga, sedangkan kredit biasanya ada investasi obligasi maupun pendapatan bunga. Selanjutnya itu contoh jurnal eliminasi premi.
Dan selanjutnya, ini adalah contoh soal. Jika PT Induk membeli obligasi senilai 100 juta rupiah dari anak perusahaan yang sebelumnya dijual ke publik, obligasi memiliki diskonto 5 juta yang belum diamortisasi. Buatlah jurnal eliminasi untuk laporan konsolidasi. Nah, ini untuk debit utang obligasi seperti yang dilakukan 100 juta, debit beban bunganya 2,5 juta, di kredit ada investasi obligasi sebesar 100 juta dan kredit pendapatan bunga sebesar 2,5 juta. Untuk referensi tambahan bisa ada di eh, saya mengambilnya di KSO Widya Butterfield dan ini ada di PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi maupun laporan keuangan konsolidasi. Untuk contoh-contoh studi kasus yaitu PT Induk memiliki 3 anak usaha, seluruh dana operasional disalurkan dari induk dan setiap akhir periode saldo pinjaman dan bunga antar perusahaan dieliminasi. Kesalahan-kesalahan umum nih biasanya tuh tidak mengeliminasi bunga terafiliasi, terus hanya menghapus pokok utang lupa amortisasi diskonto premi, tidak memperhatikan waktu transaksi. Kesimpulan, transaksi perusahaan wajib dieliminasi untuk menyajikan laporan yang benar. Jurnal eliminasi bergantung pada jenis transaksi, nilai pari, diskonto, atau premi. Pemahaman ini penting untuk akuntan dan auditor di semua grup perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Mohon maaf bila banyak-banyak kekurangan. Kembali lagi di saya di UAS ini. Ada beberapa memang materi kuliah saya, yaitu dosennya Bu Mutiara. Mohon maaf banget Bu. Selama ini saya belum bisa maksimal untuk mengikuti perkuliahan di semua mata kuliah. Tapi saya coba untuk mengejar hal tersebut dengan memaksimalkan apa yang ada ke resource yang saya punya. Terima kasih. Semoga nilai saya merupakan nilai bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.